Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alama khassa bihi min ni'amihi wa ala'i hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'i. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa asimna minal khotoya wa zalal. Bapak dan Ibu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dan ada tema yang insya Allah Ta'ala akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini, cara menangkal fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung, yang selalu kita teladani dan kita tunggu syafaatnya di hari akhir, pernah menyampaikan di tengah para sahabatnya kekhawatiran beliau yang mengancam manusia kaum muslimin apabila tidak berhati-hati. Di antara kekhawatiran beliau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ketika beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Rawahu Ahmad. Suatu ketika Rasulullah bersabda di tengah para sahabatnya dengan mengatakan, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kalian terjangkiti atau kalian terancam atau kalian terfitnah dengan dua fitnah. Yang pertama adalah fitnah syahwat dan yang kedua adalah fitnah syubhat. Fitnah syahwat dalam perkara perut dan fitnah syahwat dalam perkara kemaluan, dan seseorang terfitnah dengan syubhat atau kerancuan-kerancuan di dalam berfikir, beragama, ataupun yang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling mudah agar kita terhindar dari dua fitnah ini adalah di antaranya kita harus senantiasa memupuk keimanan. Yang kedua adalah memiliki ilmu yang kokoh dan kuat. Ketika seseorang dalam dirinya ada keimanan, selalu tumbuh pohon-pohon keimanan dalam dirinya, dalam hatinya, maka insya Allah Ta'ala akan ada proteksi yang kuat dalam dirinya untuk menangkal segala fitnah, terutama adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Adapun fitnah syahwat ini bisa menimpa siapapun, seorang alim, seorang jahil, orang tua, pemuda, ataupun laki-laki dan perempuan. Apa itu definisi dari fitnah syahwat? Jadi syaitan ketika menggoda manusia, menjeburkan manusia ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sekaligus disesatkan, sekaligus digelincirkan, tetapi melalui proses yang bertahan lama. Di antaranya adalah ketika seseorang misalkan sedang berada dalam posisi sedih, atau terlalu gembira, atau mungkin sendirian, atau sedang tidak ingat kepada Allah, atau sedang lalai. Salah satu contohnya misalkan adalah ketika seseorang itu ngelamun, ataupun ketika sendirian, kemudian terpintas dalam pikirannya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan, atau terbesit di dalam hatinya sesuatu yang diharamkan. Kemudian dia lanjutkan, ya. Jadi setelah ada bisikan atau setelah ada lintasan pikiran atau yang terbesit dalam hati, kemudian syaitan itu mengganggu dengan memberikan bisikan. Syaitan sebagaimana kita tahu, atau iblis sebagaimana kita tahu, disebutkan di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi termasuk syaitan adalah ketika kita sedang beribadah kepada Allah, sedang zikir kepada Allah, sedang ingat kepada Allah, ketika syaitan itu datang, ya, pasti dia akan kabur kembali ketika seseorang itu ingat kepada Allah. Tetapi ketika seseorang itu lalai, maka syaitan itu akan mendatanginya dan akan berada di sisinya. Maka kunci agar kita jauh dari godaan syaitan adalah kita senantiasa berlindung kepada Allah dan senantiasa menghadirkan iman kepada Allah Jalla wa'ala.
Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar dari fitnah bernama syahwat ya adalah dengan kita punya iman. Seseorang misalkan dia punya syahwat dalam kekuasaan, maka bagaimana caranya dia akan lakukan meskipun itu adalah cara yang haram. Itu kalau orang sudah benar-benar punya syahwat dengan kekuasaan. Atau misalkan seseorang syahwatnya adalah kepada harta, maka bagaimana caranya dia mendapatkan harta, entah itu halal ataupun haram, dia juga akan lakukan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Islam melarang kita untuk mengambil yang diharamkan. Dan di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang tidak peduli mengambil hartanya dari yang halal ataupun yang haram. Dan ini adalah termasuk fenomena di akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syahwat yang Rasulullah SAW khawatirkan menimpa kita semuanya adalah syahwat dalam urusan perut dan syahwat dalam urusan yang di bawah perut atau kemaluan. Dan kemaluan itu sendiri merupakan salah satu yang nanti akan menjadi faktor seseorang itu bisa terjerumus ke dalam api neraka kalau tidak menjaganya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farj. Jadi ada dua anggota tubuh kita yang berpeluang mengantarkan seseorang ke dalam api neraka. Yang pertama adalah mulut. Kalau mulutnya nggak dijaga, ya memfitnah, mencela, menghibah, ataupun mengkufuri keimanan atau mengimani kekufuran, ya kan? Dengan lisannya atau dengan hatinya, maka ini bisa menyeret seseorang ke dalam dosa sehingga dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah al-farju, kemaluan. Ketika seseorang tidak menjaga kemaluannya, ya, maka akan terseret kepada fitnah zina ataupun perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah mungkin seorang itu berzina ya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang berzina itu dalam posisi lemah iman karena perbuatan zina atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan ini adalah termasuk dosa besar, adalah akan menjadikan seseorang menjadi naqisul iman, orang yang posisi imannya adalah sangat rendah sekali. Jadi yang pertama dari fitnah yang harus kita jauhi dan kita berlindung kepada Allah adalah bernama fitnah syahwat. Kemudian yang kedua, fitnah syubhat, kerancuan di dalam masalah beragama. Maka seseorang wajib berilmu. Ketika seseorang bertauhid kepada Allah, maka Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang mukmin untuk mengilmui seluruh syariat Allah, apalagi syariat itu yang menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Misalkan ketika Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka kita pun harus belajar bagaimana ilmu tentang sholat. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk memiliki tauhid yang benar, maka bagaimanapun caranya agar tauhid kita benar, maka kewajiban untuk mencari ilmu tentang tauhid itu pun harus dilakukan. Maka di dalam Islam tidaklah syariat itu dibebankan kepada kita kecuali Allah memerintahkan kepada kita untuk mengilmuinya. Apalagi di zaman sekarang banyak pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam memahami Islam. Bisa karena satu, tidak memiliki guru, dia belajar sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri, salah juga, tidak ada yang membetulkan. Maka ini adalah sangat fatal. Kemudian, bisa saja orang memahami bagian dari Islam ini sepotong-sepotong, tidak komprehensif, tidak holistik, tidak menyeluruh. Maka ini juga akan menyebabkan seseorang dalam memahami satu hal di dalam Islam, syariat Islam, itu juga sepotong-sepotong. Maka ketika seseorang mengambil dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah juga adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Jangan sampai kemudian kita membahas Al-Quran, membahas As-Sunnah, tapi kita punya kepentingan dengan dalil itu, dengan ayat itu, dengan hadis itu, yang akhirnya adalah pemahaman untuk ayat dan hadis tersebut terlalu dipaksakan oleh keinginan dan kepentingan kita. Maka ketika kita membahas ayat dan Al-Quran, ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, harus bebas dari semua kepentingan. Semuanya adalah dalam rangka untuk bagaimana memahami Islam sesuai dengan yang sebenarnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terhindar dari fitnah
eh, syubhat adalah dengan cara kita berilmu. Maka marilah kita semuanya bersama-sama untuk menggunakan kesempatan dan waktu kita ketika kita memiliki satu problem, permasalahan di dalam agama dan kita belum mengetahuinya, maka perintah Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena kita tahu bahwasanya di luar sana ada kelompok-kelompok yang memang berusaha untuk memasukkan keburukan-keburukan di dalam Islam. Mereka belajar Islam tapi tidak untuk dipeluk, tidak untuk diyakini, tetapi mereka belajar Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam dan kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Maka kita mengenal paham-paham yang menyimpang di antaranya Syiah, Ahmadiyah, dan mereka itu adalah kelompok-kelompok yang dalam hal ini banyak sekali kerancuan. Contohnya Syiah sendiri yang menghalalkan nikah mut'ah, dan itu adalah diharamkan. Syiah contohnya yang meyakini bahwasanya 12 imam mereka yang maksum, yang terbebas dari dosa, yang terjaga dari dosa. Berarti ini menyamakan seperti dengan Rasulullah SAW. Bahkan perkataannya orang-orang Syiah atau yang dianggap sebagai pemimpin Syiah, mereka memposisikan perkataan itu seperti perkataan dari Rasulullah, dari hadis dan sejajar dengan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mereka adalah manusia biasa. Maka kita di dalam beragama adalah berusaha untuk memiliki ilmu yang benar. Ada sebuah syair sebagai penutup pada pertemuan kali ini. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Aku memahami, aku mengetahui, aku belajar tentang sebuah keburukan bukan untuk aku lakukan, tetapi adalah agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Karena orang yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka ada kemungkinan besar dia terperosok dan melakukan keburukan itu karena tidak memiliki ilmu di dalamnya. Maka setelah kita mengetahui ini yang boleh, ini yang haram, maka yang halal itu kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Yang wajib kita tunaikan, yang sunnah kita tunaikan, kemudian yang makruh ataupun yang diharamkan kita tinggalkan. Mungkin itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.